Nah, ya hari ini kita akan masuk ke pembahasan tentang gelombang elektromagnetik. Di pertemuan sebelumnya sempat dibahas ya, kalau gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang dalam perambatannya membutuhkan medium atau enggak nih. Masih ingat enggak? Perlu medium atau enggak? Apakah gelombang elektromagnetik membutuhkan medium dalam perambatannya? Silahkan. Lupa, asli. Tidak perlu. Tidak. Iya, tidak perlu medium. Ya, kalau kalian bingung perlu medium atau enggak ya, ingat aja cahaya. Sekarang pertanyaan kedua Ibu, apakah gelombang bunyi, suara gitu ya, itu adalah gelombang elektromagnetik atau bukan? Suara, bunyi, menurut kalian? Silahkan. Bukan. Bukan, karena Perlu medium. perlu medium. Buktinya apa? Kalau misalnya kita Kalau di luar, hmm? kalau di ruang angkasa kan kita nggak bisa dengar bunyi kalau nggak salah ya. Iya, betul. Dan ngomongnya juga susah karena kan kita pakai itu ya, pakai helm gitu. Ngomongnya gimana? Ngedengarnya maksudnya telinga kita kan ketutupan sama helm yang ya kalau kita ngomong berarti harus dibuka nanti ya kita bisa ngomong tapi nggak bisa nafas. Ya jelas kalau misalnya kalau keluar angkasa kayaknya terlalu sulit ya ininya pembuktiannya karena butuh modal yang besar. Tapi kalian bisa masuk ke ruangan yang vakum. Ada beberapa ruangan yang memang didesain vakum, kemudian kalau kalian ngomong tuh ya tidak akan terdengar gitu. Ada ya ruangan vakum biasanya itu ruangan yang apa sih? Kalau ada investigasi gitu loh, kalau ada orang yang kriminal terus diinvestigasi sama polisi di satu ruangan tertentu, ada orang dari luar itu bisa ngelihat dia, tapi orang yang di dalam tuh nggak bisa ngedengar apa yang apa namanya yang eh, orang-orang di luar itu omongin gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Tapi itu kayaknya beda-beda konteks deh. Ya, tapi yang jelas kalau misalnya kita coba ngomong di ruang vakum ya suara kita tidak akan terdengar intinya. Nah, gelombang elektromagnetik ini dimanfaatkan dalam beberapa hal ya. Pertama adalah, oke ini telepon Nokia jadul kayaknya nih. Ya misalnya kalau kita mau nyalain TV pakai remote maksudnya. Ya baik itu remote AC, remote televisi, itu dia kira-kira menggunakan sinar apa? Ada yang tahu? 2 poin lagi nih kalau yang bisa jawab. Remote TV itu pakai apa? Ininya, cara kerjanya. Pakai? Infrared bukan? Iya, betul, pakai infrared. Kalau kalian mau tahu infrared itu kayak gimana, kalian bisa coba pas si remote-nya kalian pencet ya, handphone kalian tuh di apa namanya? Diarahin ke ujung remote yang ada kayak lampu kecil itu ya. Nanti nyala lampunya kelihatan. Kayak gitu. Tapi kalau kalau dilihat pakai mata itu nggak kelihatan infrared tuh. Tapi kalau ke kamera dia bisa ketangkep. Kemudian ini ya gelombang seluler dan yang berikutnya adalah ini tuh apa? Radio ya, gelombang radio. Tapi Ibu nggak yakin sih kalian dengerin radio sekarang-sekarang. Nah, ini alat-alat ini dia bekerja menggunakan gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat dan dia bisa merambat di ruang hampa. Nah, eh ini ini adalah sebenarnya percobaan Ørsted yang di awal kita bahas itu ya. Kalau misalnya ada arus listrik di dalam konduktor, di sekelilingnya timbul medan magnet, kemudian Faraday yang melakukan percobaan kebalikannya ya, Hegel induksi arus bisa muncul ketika di kedua ujungnya memotong medan magnet gitu kan. Jadi magnet menghasilkan arus menghasilkan magnet, itu tuh sudah dibahas ya, sudah ditemukan. Kemudian dilanjutkan oleh percobaan Faraday yang menunjukkan perubahan flux magnetik pada kumparan yang menghasilkan arus induksi. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Maxwell. Nah, jadi kata Maxwell tuh ada gelombang elektromagnetik, gitu kan ya. Ada hipotesis tuh kayak asumsi. Itu sepertinya akan ada yang disebut sebagai gelombang elektromagnetik.
Elektro itu kan listrik ya, magnetik itu magnet. Yang kemudian dia dibuktikan oleh Hertz. Nah, Hertz ini menemukan uh, cara menghasilkan gelombang radio dan menentukan kelajuannya. Makanya Hertz ini namanya digunakan ya untuk frekuensi radio. Ya, frekuensi ya, semua frekuensi. Jadi kalau misalnya kayak dulu tuh ada di Bandung tuh dekat alun-alun ya kalau nggak salah 99ers. Nah, berarti dia di 99 Hz gitu frekuensinya. Kayak gitulah contohnya. Nah, ini sketsa gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik itu terdiri dari gelombang magnetik. Nih, yang dia tegak lurus dengan gelombang E nih. Jadi kebayang ya. Ini ada uh, electric field vector atau medan listrik. Nah, ini medan listriknya yang merah. Kemudian dia tegak lurus dengan medan magnet gitu. Nah, medan listrik sama medan magnet yang tegak lurus kayak gini gitu ya, itu yang disebut sebagai gelombang elektromagnetik. Dengan panjang gelombangnya adalah lambda yang ini. Kebayang ya? Jadi kalau gelombang listrik aja itu tidak disebut sebagai elektromagnetik, tapi yang elektromagnetik itu adalah gelombang listrik, medan listrik dan medan magnet yang dia tegak lurus seperti ini. Oke. Okay? Nah, ini sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Ini tolong diingat-ingat ya, karena ini keluar. Beberapa dosen Ibu lihat ngeluarin yang ini. Biasa, sifat-sifat gelombang elektromagnetik di bawah ini, kecuali yang gitu. Jadi soal-soalnya itu kayak gitulah. Jadi yang pertama, sifatnya adalah gelombang elektromagnetik bisa merambat pada ruang tanpa medium, di ruang hampa. Kemudian yang kedua, gelombangnya transversal. Ya, ini kan transversal ya. Dia punya bukit lembah gitu kan. Kalau longitudinal dia yang ada rapatan dan renggangan. Ini yang pernah kalian pelajari di fisika 1 ya, tipe-tipe gelombang. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki muatan listrik sehingga bergerak lurus dalam medan magnet maupun dalam medan listrik. Nah, kalau muatan listrik, masih ingat nggak? Kalau ada muatan listrik nih, ada elektron, kemudian dia masuk ke medan magnet, maka kan muatannya itu akan belok, ya kan? Nah, kalau gelombang elektromagnetik ini tuh tidak punya muatan listrik. Jadi mau di medan magnet atau di medan listrik dia lurus-lurus aja. Nah, yang ketiga, yang keempat, sorry, ini mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, pelenturan, polarisasi. Ini yang gampang kelihatan tuh di cahaya, ya enggak? Cahaya itu kan gelombang elektromagnetik ya. Dia bisa dipantulkan, bisa dibiaskan. Tapi pembiasan ya, pembiasan tuh contohnya kalau kalian masukin apa pensil ke gelas yang ada isi air, pensilnya kayak yang bengkok gitu ya. Kemudian ada perpaduan atau interferensi, penggabungan gitu ya. Ada pembelokan, difraksi. Contohnya kalau kalian lihat di ventilasi rumah, itu kan suka ada kisi-kisi ya. Kisi-kisi itu kayak sisir. Jadi dia ada apa tuh? Ada kayak celah-celah kecil gitu kan. Nanti kalau misalnya kita masukin cahaya, kita sinari dengan cahaya, maka cahayanya akan dilenturkan. Kemudian ada pengkutuban atau polarisasi. Nah, kemudian di sini yang kelima, medan listrik dan medan magnetnya adalah sefase. Jadi perubahannya itu bareng-bareng. Perubahannya bareng-bareng sehingga mereka sefase dan berbanding lurus. Nah, ini yang lima ini tolong diingat-ingat ya. Biasanya ya yang keluar tuh ini yang nomor satu, ruang hampa, transversal. Kemudian nggak ada muatan dan mengalami pemantulan. Ini yang empat ini sih biasanya yang keluar. Nah, spektrum gelombang elektromagnetik itu ada banyak. Jadi yang paling ini nih yang paling besar frekuensinya itu adalah gamma rays. Tapi ingat frekuensi itu berbanding terbalik dengan lambda. Jadi kalau misalnya ada gelombang yang frekuensinya tinggi banget, itu pasti lambdanya paling rendah gitu. Kebayang ya? Jadi karena dia berbanding terbalik. Di sini ada sinar X, sinar UV, sinar tampak, microwave, radio waves, atau yang long radio wave gitu ya. Nah kayak gini ya. Ini kalau kalian, tapi sebenarnya kalian harus hafal deh
urutan ini nih. Coba dipakai jembatan ini bisa nggak ya? Pakai jembatan apa namanya? Jembatan keledai namanya. Jembatan keledai itu kalau kalian menghafal sesuatu yang susah, itu kalian apa namanya hafalin dengan mudah gitu ya. Kayak Meiji Kuhibinyu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Itu kan jembatan keledai. Coba kalian hafalin urutannya. Urutan misalnya dari yang frekuensinya terkecil sampai yang terbesar. Tapi hafalinnya frekuensinya aja. Jadi nanti pas lambdanya kebalikannya gitu. Kalau kalian hafalin dua-duanya, ada potensi untuk kebolak-balik. Jadi hafalin satu aja, sisanya kebalikannya. Oke. Okay. Nah ini ya, IR itu infrared ya. Tadi itu apaan? IR infrared. Oke, ini urutannya ya. Urutannya itu adalah gelombang radio dari kenaikan frekuensi. Nah, ini kan ada kenaikan frekuensi atau penurunan panjang gelombang. Ini yang kalian ambil satu aja, mau naik frekuensi atau mau nurun panjang gelombang. Oke, kalau kenaikan frekuensi, dia mulai dari gelombang radio. Nah, gelombang radio ini berarti frekuensinya paling kecil ya. Nah, dia punya dua jenis modulasi, ada amplitude modulation atau AM, yang Ibu pernah cerita kalau misalnya kalian pasang radio di frekuensi di modulasi AM, itu tuh nanti kalian bisa dengar mungkin ya. Tapi kalau kita di Cimahi, saya nggak tahu dia bisa ngedengar dari siaran mana ya. Mungkin bisa dengar dari Kalimantan gitu ya. Kalimantan atau dari Jawa Tengah gitu kan. Kalau kalian di tengah-tengah lautan, kalian bisa dengar siaran radio dari negara-negara di sekitar laut gitu kan. Jadi kalau AM itu dia jangkauan lebih luas, tapi dia nggak terlalu jernih gitu. Nah kalau frekuensi modulation atau jangkauan sempit, dia jernih, terdengarnya itu jelas, nggak ada noise gitu ya, tapi jangkauannya sempit. Kalau frekuensi modulation. Nah yang nomor dua, gelombang mikro ini tuh microwave ya. Ini ya dia biasanya digunakan untuk alat-alat elektronik, alat-alat komunikasi, oven, microwave, dan radar. Kemudian infrared. Nah, infrared ini uh, ya dia digunakan kalau sekarang itu ada ini ya, ada apa namanya? Cara ngecek temperatur juga bisa menggunakan sinar infrared ini ya, temperatur. Jadi dilihat apakah kita itu kalau sekarang ya kalau ada orang mau masuk mall nih, biasanya kan suka dicek suhu. Nah, sekarang tuh ada teknologi yang dia mengukur temperatur infrared, ya enggak? Jadi kalau misalnya suhu tubuh kita tinggi, nanti warnanya akan berbeda dengan yang normal. Kemudian ada apa lagi? Eh, ada sinar tampak atau cahaya. Nah, ini ada sinyal ultraviolet, ini juga sama ya. UV ini ada di apa namanya ya? eh, ada di sinar matahari salah satunya ya, sumber utama sinar UV. Kalau di bidang industri digunakan untuk proses sterilisasi. Jadi kalau mau sterilisasi alat-alat rumah sakit misalnya ya, itu bisa disinari oleh sinar ultraviolet. Dan sinar UV ini dia nembus ke kaca. Bahkan kalau kalian di dalam rumah sekalipun, sinar UV ini bakal tetap nembus. Makanya kalau kalian pakai sunscreen, saya mah di rumah gitu ya, nggak usah pakai sunscreen. Ya bagusnya tetap dipakai, meskipun kalian nggak keluar rumah. Karena UV ini tetap masuk. Gitu ya, biar kulitnya sehat. Kemudian sinar X ini ya ini yang disebut sebagai sinar ronsen ya. Dia dihasilkan akibat tumbukan elektron berkecepatan tinggi di permukaan logam. Dia digunakan untuk diagnosa terapi medis. Kalau di bidang industri, sinar X digunakan untuk analisis struktur bahan. Atau kalau misalnya kalian mau pergi-pergi nih naik pesawat, biasanya juga suka ada apa namanya? Kalau mau tahu di dalam tas kalian tuh ada apa, nah bisa juga menggunakan sinar ini. Nah, terakhir adalah sinar gamma. Ini adalah panjang gelombang terpendek tapi frekuensinya tertinggi. Ini tuh dihasilkan dari proses peluruhan inti atom yang tidak stabil. Daya tembusnya sangat besar. Ini biasanya digunakan untuk pengobatan ya. Kalau ada yang kanker,
di kemo, bukan di kemo ya, diradiasi. Nah itu tuh dia diradiasinya tuh dengan sinar gamma. Nah ini coba kalian pahami ya gelombang radio, AM, kemudian FM, TV. Nah ini radio energi elektromagnetik terendah. Ini bisa dibaca aja gelombang mikro gitu kan. Ini aplikasinya untuk pencitraan satelit dan sebagainya. Radar, itu radio astronomi. Infrared juga sama. Nah, biasanya ini nih. Ini yang apa sih temperatur-temperatur yang Ibu bilang kalau suhunya tinggi maka dia akan menciptakan warna yang berbeda. Nah, ini ya. Oke, ini bisa di skip karena ini udah Ibu bahas ya. Cahaya tampak juga ini. Cahaya tampak. Nah, jadi sebetulnya cahaya tampak itu kan dia dispersi ya, atau dispersi. Dia pembiasan dari warna putih. Jadi kan cahaya itu warnanya putih, cahaya yang beneran ya. Makanya kalau misalnya hujan, kemudian ada matahari, pelangi itu kan munculnya itu sebenarnya kalau hujannya nggak deres-deres amat ya. Kalau di Sunda tuh namanya hujan hujan poyan gitu. Ada matahari tapi hujan. Nah, biasanya di sana tuh timbulnya pelangi itu lebih tinggi ya, kemungkinan timbulnya pelangi, munculnya pelangi. Karena ada pembiasan dispersi warna putih dari sinar matahari menjadi Meiji Hibiniu. Kayak gini ya. Oke. UV, sinar UV ini udah dibahas tadi lah ya. Nih, ultraviolet itu kan ultra itu lebih violet itu ungu. Jadi lewat ungu berarti dia tuh eh, apa namanya? eh habis ungu ultraviolet gitu. Kayak gitu lah. Ya. Pemanfaatan sinar ultraviolet ini juga kalian bisa dibaca-baca lah ya. Jadi dia bisa membunuh kuman penyakit, salah satunya makanya dia digunakan ketika proses sterilisasi. Sinar X, nah kalau ada penyakit, nih ini tuh ini kelihatan nggak kalian ini ada apa sih? Kayaknya ada jarum, gitu kan? Di dalam perutnya bisa kelihatan, jadi posisinya nanti bisa terlihat gitu kan? Ya, ini sinar X digunakan untuk memotret kedudukan tulang-tulang dalam badan. Kalau misalnya ada tulang yang patah bisa pakai sinar X. Sinar gamma dia digunakan untuk ya tadi radiasi atau pengobatan sel-sel yang sel-sel kanker ya. Tapi sebenarnya sel kanker tuh kayak gini nih. Bentar ya. Jadi cara ngeradiasinya tuh misalnya ada orang nih, ada orang. Nah, si orang tadi tuh dia tuh punya kanker di leher misalnya ya. Nah, eh, sebenarnya kan kalau yang namanya radiasi itu dia nggak bisa milih-milih ya gitu kan. Wah, sel-sel yang sehat minggir dulu gitu kan. Sel-sel yang sakit kumpul sini, nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia disinari oleh sinar gamma gitu kan, nah maka ini tuh yang sebelah sini, yang kiri, yang kanan gitu, yang dia tidak berdosa gitu ya, tidak punya dosa apa-apa ya dia kena juga sama sinar gammanya. Makanya pengobatan ini tuh harus berhati-hati ya. Dan cara nyinarinnya itu dia diputer. Kalau misalnya dia di gini nih, di apa namanya sejajar kayak gini, nanti intensitas radiasi di yang sebelah kiri sama yang di sebelah kanan, sel-sel yang sehatnya itu dia kebagian intensitas yang sama dengan sel yang sakit. Makanya biasanya dia diputar kayak gini. Nah, jadi nanti yang kena terus-terusan itu yang di tengah-tengah sini nih, yang disinar terus-terusan. Sedangkan sel-sel yang sehat dia cuma selewat-selewat gitu ya, kena kena ininya, kena radiasinya. Itu FYI ya, kalau kalian mau tahu cara meradiasikan itu kayak gitu. Biar sel-sel yang sehatnya itu tidak terlalu terkena paparan radiasi sinar gamma. Oke, nah ini ya.
Daya tembusnya karena daya tembusnya sangat besar, makanya dia efeknya serius jika diserap oleh jaringan hidup. Nah, kayak ada pengontrolan untuk membunuh sel-sel kanker karena sel kanker itu belum ada obatnya. Ini ya. Nah, sekarang kita hitung-hitungan ya, masuk ke perhitungannya, perhitungan versi yang pertama. Jadi kan kalian mungkin bertanya-tanya dari mana sih nilai kecepatan cahaya yang 3 kali 10 pangkat 8. Nah ini kan ya, C itu kan ya 3 kali 10 pangkat 8. Ini didapetin dari mana sih? Nah, jadi seperti ini rumusnya. C itu sama dengan 1/akar epsilon 0 mu 0. Epsilon 0 ini adalah permitivitas ruang hampa. Ini adalah tetapan yang nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Kemudian mu 0 ini adalah permeabilitas ruang hampa. Dan ini juga tetapan. 12,56 kali 10 pangkat min 7. Nah, karena dia tetapan, nanti kalau dia dibagi pasti hasilnya adalah konstanta juga gitu. Makanya keluarlah angka 3 kali 10 pangkat 8. Ya. Nah, ini yang sempat kita bahas juga di yang kemarin ya. Jadi hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, dan cepat rambat cahaya itu kayak gini. Jadi C sama dengan lambda dikali dengan F. Kalau kalian mau pakai versi periode, berarti dia sama dengan lambda, ya Ben, dibagi periode. Nih, ada yang mau coba? Sebuah gelombang radio dipancarkan pada frekuensi 150 MHz. Berarti dia 150 kali 10 pangkat. 10 pangkat berapa nih? Mega. Masih ingat? 10 pangkat? Ayo, berapa mega? 10/6, Bu. Ya, betul. 10 pangkat 6. Tentukan panjang gelombang. Kalau C sama dengan F dikali lambda, maka lambda sama dengan? Coba. Lambda sama dengan? Apa dibagi apa nih? C per F. C per F. C-nya berapa tadi? 3 kali 10 pangkat 8 dibagi F-nya 15, 1,5 aja lah ya. Kalau 1,5 kali 10 pangkat berapa nih? Ini biar bisa dibagi maksudnya. Kalau 1,5, 10-nya pangkat berapa? Ayo, matematika. 8. Pangkat 8. Kok jadi kecil ya? Berarti berapa nih? 6, 7, 2. 2. 2 meter? Oh, masa sih? Coba Ibu lihat ya. Kayaknya ini agak aneh. Ini ada jawabannya kalau nggak salah. 15 kali 10 pangkat 4. Mega itu kan 10 pangkat 6 ya. Oh, ini apa namanya? Salah jawab ya. Harusnya dia kalau 15 berarti 10 pangkat 7 ya. Harusnya bukan 10 pangkat 4. Oke. Ya, ini jawaban yang di bawah ini salah ya. Lambdanya harusnya 2. Karena mega itu kan 10 pangkat 6. Oke, nanti kalian perbaiki aja di PPT-nya ya. Jangan percaya dengan hasil di PPT, oke? Ada yang mau ditanyain dulu yang ini? Ini masih gampang. Nah, di sini ada hubungan energi dalam gelombang elektromagnetik. Tadi kan gelombang elektromagnetik itu ada medan magnet dan medan listrik yang saling tegak lurus, gitu kan. Nah, masih ingat amplitudo itu apa sih amplitudo? Apa itu amplitudo? Coba Ibu kasih 3 poin karena ini konsep ya. Apa yang dimaksud dengan amplitudo pada gelombang? Ada yang mau coba? Silahkan sambil Ibu gambar. Gimana? Boleh, gimana? Amplitudo Panjang adalah gelombang, Ibu. kalau panjang gelombang itu lambda, Mas. Simpangan terbesar, Bu. Iya, betul. Apa tadi? Simpangan terbesar atau simpangan terjauh gitu kan. Ini ceritanya, aduh ini nggak rapih ya. Ini Ibu gambarnya gimana sih? Allah, susah amat. Bentar ya. Jadi kan ini gelombang transversal ya, dia punya puncak, lembah, puncak. Ini lebih bagus gambarnya. Misalnya ini tuh adalah B lah ya, medan magnet. Nah, amplitudonya itu kalau ini adalah A,
B, C, D, E, F, G, H, I. Yang amplitudenya tuh yang mana? Angka apa? Alfabet apa? Ibu. Ya, B, F gitu ya. Itu amplitudo. D sama H juga amplitudo sama ya. Nah, terus ini kan tegak lurus nih. Ini Ibu mau bikin di sumbu Z ya di sini. Nah, kayak gitu ya. Kayaknya kelihatan ini 3 dimensi. Wah, ternyata gambaran Ibu bagus. Ya, satu. Aduh, menyong. Dua. Nah, tiga. Empat. Ya, gitulah ya kurang lebih. Ya ampun. Ya, intinya dia tegak lurus kan nih antara eh, medan magnet dengan medan listrik. Jadi yang mendasar itu adalah medan listrik. Ini tuh medan listriknya. Nah, EM itu tuh yang ini nih EM tuh. Nih, amplitudo untuk medan listrik nih ini EM. Nah, BM tuh yang ini, amplitudo untuk medan magnet. Nah, ini adalah hubungan antara gelombang apa amplitudo pada gelombang listrik dengan amplitudo pada gelombang magnet, gitu, medan magnet gitu ya. Jadi kayak gini persamaannya. And EM dibagi BM sama dengan C. Nah, C-nya ini adalah kecepatan cahaya. Kayak gitu ya. Jadi di sini maksudnya pada setiap nilai perbandingan antara amplitudo kuat medan listrik dan amplitudo kuat medan magnet dari suatu gelombang, dia akan sama dengan kecepatan cahaya. Itu kesimpulannya. Ada yang bisa nge-screenshot nggak ini? Biar kelihatan maksudnya, meskipun gambarnya burik. Gimana? Udah? Ibu clear ya? Nah, contoh soal. Eh, ada yang mau bareng-bareng aja deh. Suatu gelombang bidang elektromagnetik sinusoidal dengan frekuensi 50 Hz berarti diketahuinya apa aja? Diketahui apa aja? Dari soal? Diketahuinya adalah? Frekuensi. Ya, frekuensinya berapa? Kalau Ibu maunya 5 kali 10 pangkat berapa nih? Kalau 5. Ini mega ya? 7. 10 pangkat? 7. 7. Berjalan di angkasa dalam arah X. Jadi ini tuh bidang elektromagnetiknya. Pada berbagai titik dan berbagai waktu, kuat medan listrik E memiliki nilai maksimum 720 N per C. Berarti ini apa nih yang 720? Ayo. Ini adalah apa nih? E, E apa? Nih, maksimum. E, M. EM-nya adalah 720 Newton per Coulomb. Nah, yang ditanyanya adalah tentukanlah panjang gelombang. Coba kalau ditanyanya panjang gelombang, lambda ya. Ada yang punya ide kira-kira kita bisa cari dari mana? Lambda sama dengan, ayo silahkan. Lambda ini bisa dapetin dari mana? Ada clue-nya nggak di atas yang diketahui? Oke, ini kalau ada yang bisa jawab, Ibu kasih 5 ya. Silahkan. Gimana cara ngitung lambda di sini? Boleh gimana? Lambda sama dengan? Kurang jelas, Mas, sore. Ibu nggak bisa dengerin suaranya. Gimana? Lambda sama dengan? Kalau C per F bisa. Bisa, emang itu. C per F, ya kan? Lambda sama dengan C per F. Jadi, eh ini berhubung soalnya bakal PG nantinya, jadi kalian harus berpikirnya agak cepat ya. Sebenarnya C itu, nih ya, C itu kan dia bisa dicari dari 2 ya, sejauh rumus yang udah kita dapetin ya. Bisa pakai hubungan C sama dengan lambda dikali F, bisa pakai C sama dengan EM per EB, gitu kan. Kok M per EB? EM per BM. Nah, berhubung di sini
apa namanya, yang kalau kita mau cari lambda, berarti lambdanya ya kita pakainya yang C sama dengan lambda dikali F gitu. C-nya berapa? 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Frekuensinya adalah 5 kali 10 pangkat 7 Hz. Berapa nih hasilnya lambdanya? Berapa meter? 6. 6, ya 6 meter. Yang B. Hitunglah besar kuat medan magnetik B ketika E-nya sama dengan 720. Ini yang ditanyanya apa berarti? Yang ditanyanya apa? Kuat medan magnetik. Simbolnya adalah? Simbolnya B. apa? B. Karena ininya EM gitu ya. Ini kan EM. Kayak ini adalah BM. Cara nyari BM gimana berarti? BM sama dengan medan magnet maksimum, dia sama dengan apa dibagi apa? Silakan. M per EM per C. EM-nya berapa? 720 dibagi 3 kali 10 pangkat 8. Gini ya. 72 bagi 3, 24 ya. 2,4 kali 10 pangkat 8 ke atas. Min 8, 2, min 6. Tesla gitu. Ya, lumayan nih satu soal. Kita udah bisa ngerjain. Ada yang ingin ditanyakan dulu sampai sini? Ini tolong di screenshot ya, karena di PPT-nya nggak ada jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang Ibu kerjain di sini. Sudah? Gimana Rizky? Mau raise hand? Ada sesuatu? Ini Bu mau nanya Bu, itu kan Boleh. lambda dengan C per F ya kan Bu? Itu sama dengan velocity ya Bu? Yang mana yang velocity? Yang C. C-nya itu velocity, kecepatan, tapi kecepatan gelombang elektromagnetik. Kecepatan gelombang elektromagnetik. Nah, berhubung cahaya ini, kita kan taunya C itu adalah kecepatan cahaya ya. Nah, tapi kalian juga tahu kan kalau cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik. Maka kecepatan cahaya, kecepatan microwave, kecepatan sinar X, ya dia sama 3 kali 10 pangkat 8. Ya, terima kasih. Sudah menjawab? Oke Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Ini tolong tolong di apa sih? Screenshot ya. Udah ya. Ibu clear ya. Nah, di sini ada yang disebut sebagai rapat energi. Rapat energi ini ada dua. Ada rapat energi untuk listrik, kuat medan listrik, dan ada rapat energi kuat medan magnet. Kalau untuk kuat medan listrik, kita pakai setengah epsilon 0 E kuadrat. Kalau medan magnet, kita pakainya B kuadrat per 2 mu 0. Jadi epsilon 0 ini tadi permeabilitas ya. Kalau mu 0 permitivitas. Nah, ini angkanya sudah tetapan ya. Dia berupa tetapan. Jadi ya paling kalian ingat-ingat aja ininya rumusnya. Kemudian ada yang disebut sebagai intensitas gelombang elektromagnetik ya. Ini yang disebut biasanya sebagai vektor pointing. Jadi vektor pointing ini kurang lebih intinya kan gini, gelombang elektromagnetik itu dia itu membawa energi. Nah, ada kalau misalnya kita mau menghitung laju energi yang dipindahkan, nah laju energi yang dipindahkan melalui gelombang elektromagnetik, ini yang disebut sebagai pointing atau vektor pointing. Nih S ini, dia vektor pointing. Ini cara mencarinya adalah 1 per F mu 0 kali E cross B. Nanti kalau mau lebih apa ya, lebih ini lagi, lebih detail lagi. Jadi kan bentar. Di sini tuh kalau persamaan gelombang tuh masih ingat? E sama dengan EM cos KX min omega T gitu kan. Jadi kalau E cross B berarti dia ya dikalikan aja ininya EM cos BM dikali cos kuadrat, ini jadi kuadrat kan. Kalau cos kali cos jadi cos kuadrat KX min omega T per mu 0. Dengan intensitas rata-ratanya seperti ini. Oke, itu satu ya tentang vektor pointing.
Wah, di sini juga ada hubungan antara intensitas rata-rata dengan energi rata-rata. Jadi untuk rapat energi total itu sama dengan UB ditambah UE. Karena UE itu sama dengan UB, rapatnya ternyata sama. Maka ya dia sama dengan B kuadrat per mu nol. Ya, ini juga kalian bisa cari nih ya rapat energi total rata-rata P per A ini nih. Dia sama dengan ini. Aduh, ini rumusnya ya. Tapi biar kalian gak pusing, kita coba latihan soal lagi ya. Nah, ini latihan soal yang pertama. Katanya kuat medan listrik maksimum pada suatu gelombang elektromagnetik di suatu tempat adalah 100 M per C. Nah, ini berarti apa nih simbolnya? Diketahui. Kalau medan listrik simbolnya apa? E atau B? Bu. B, oke. BM-nya. Kok B? Listrik. B mah magnet atau? Kalau listrik apa? E. Tadi kalian bilangnya EM ya? Ibu dengarnya B. Dia sama dengan 100 Newton per Coulomb. Yang ditanyanya adalah tentukan laju energi rata-rata tiap satuan luas. Nah ini nih, yang di sebelumnya ini nih. Slide yang previous. Nah ini S. S ini adalah laju energi rata-rata. Laju energi rata-rata ini, kalian langsung lihat aja di sini nih. Nah, kalau mau pakai yang kalau yang diketahuinya adalah medan listrik, maka kalian pakai yang EM kuadrat per 2 mu 0 kali C. Tapi kalau misalnya kalian pakai yang magnet, kalian pakai yang ini, yang di kanan. Bedanya apa sih? Bedanya ya ini nih angka 2 sama angka C-nya. Kalau yang di medan listrik tuh C-nya ikutan di bawah, tapi kalau yang di medan magnet C-nya ke atas. Ya kalau kalian misalnya bingung ya, gimana cara ininya, gimana cara apa sih menghitungnya. Berarti kita pakai yang mana ini? Karena ini diketahuinya adalah berarti kalian pakai yang S sama dengan setengah kali C kali M epsilon 0 kali EM kuadrat. Ini ya, M kuadrat C epsilon 0. Nanti kalian hitung aja di sini. Setengah kali 3 kali 10 pangkat 8 gitu kan. Kali 8,85 ya epsilon 0 tuh. Kali 10 pangkat min 12 kali 100 kuadrat. Nah, nanti dapat hasilnya. Gitu kan ya. Terus yang nomor 2 itu yang ditanyanya adalah hitung amplitude maksimum. Ini kalau nomor 1 mah kayak gini udah clear ya. Jadi bisa pakai persamaan ini atau kalau mau pakai yang mu 0 itu hasilnya bakal sama. Kalau pakai yang mu 0. Nanti kalian tinggal dilihat aja di slide yang sebelumnya ya. Kalau nomor 2 ini diketahuinya daya rata-ratanya adalah 800 watt. Jadi diketahuinya P-nya adalah 200 watt. P diketahui P sama dengan 200 watt. Kemudian, nah ini tuh R, jari-jari ya, jari-jarinya adalah 3,5 meter, gitu kan. Kemudian yang ditanyakan itu adalah berapa sih nilai apa namanya amplitude maksimumnya, amplitude maksimum dari kuat medan listrik. Berarti yang dicari itu adalah apa nih? Yang dicari EM ya, yang dicarinya itu EM. Ini boleh di screenshot dulu nggak? Karena Ibu mau ke slide yang sebelumnya. Takutnya hilang. Nah ini ya, nggak hilang ternyata. Nih yang ditanyanya itu kan adalah ini ya, EM kuadrat. Terus diketahuinya adalah P-nya diketahui, A-nya diketahui. Ya enggak? Nah kalian bisa pakai hubungan ini, yang dua ini nih. P per A sama dengan EM kuadrat per 2 mu 0 kali C. Tadi Ibu pakai epsilon 0 karena
ada hubungan antara epsilon 0 dengan C dengan mu 0 ya, yang tadi di awal banget. Sama aja sih nilainya. Kalau mau pakai rumus yang ini juga boleh. Jadi P per A sama dengan EM kuadrat, ini ya, per 2 mu 0 C. Nanti dapat EM-nya itu adalah M kuadrat sama dengan P kali 2 mu 0 C per A, ya enggak? Nah, di sini kita balik lagi ke depan. Nah, ini ya, untuk yang nomor 2. Nah, dari sini maka didapatkan nilai apa nih, M-nya berapa nih? Ya tinggal dimasukin aja, P-nya berapa? 200 watt. Mu 0-nya itu yang 4pi kali 10 pangkat min 7, ya enggak? Mu 0-nya itu. Ada nih di sini C-nya 3 kali 10 pangkat 14. Kemudian A-nya ini, nah ini A-nya yang harus hati-hati. Kalau radiasi itu tuh dia bentuknya itu adalah lingkaran. Jadi bola gitu ya. Jadi di sini EM kuadrat sama dengan A-nya itu luas bola. 2P mu 0C per luas bola itu adalah 4πr kuadrat. Dengan R-nya adalah 3,5 meter. Nanti dapat hasilnya. Ini silahkan dikerjakan di rumah ya. Difahami lagi. Ini rumusnya agak banyak ya. Variabel-variabel, parameter-parameternya agak banyak. Dan karena gelombang elektromagnetik ini nggak kelihatan, bisa kita rasakan, tapi yang kelihatan tuh paling cuma cahaya tampak. Jadi kalian susah gitu ya, kayaknya agak abstrak, tapi nggak apa-apa. Dicoba aja, dipelajari di rumah ya. Nanti dikerjakan ininya, soal-soalnya. Ada yang ingin ditanyakan dulu sampai sini? Aman? Boleh di screenshot, terus dikirim ke grup ya. Karena di sini di grup itu nggak ada ininya, nggak ada apa jawabannya di PPT yang ini Ibu kerjakan. Oke, sudah. Kalau nggak ada, kita akhiri perkuliahan hari ini. Saya stop recording dulu.